Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 sesi B akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu talak, yang beranggotakan dari saya sendiri yaitu Mustafa Haji. Saya Sujaka Fadilah. Saya Nura Trilandari. Saya Safida Zatirisma. Inilah presentasi PPT dari kami. Perceraian berarti pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Sebab terjadi perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran suami istri yang sudah tidak dapat didamaikan lagi. Walaupun sudah datangkan hakim atau juru damai dari pihak suami dan pihak istri. Hal-hal yang memutuskan perkawinan yaitu adalah meninggalnya salah satu pihak suami atau istri, talak, fasakh, hulu, li'an, ila, dan zihar. Yang pertama itu talak. Talak berarti melepaskan ikatan perkawinan dengan mengucapkan secara sukarela ucapan talak dari pihak suami kepada istrinya. Talak dibagi menjadi dua, yaitu ada yang pertama talak raj'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya untuk pertama kalinya. Dan suami boleh rujuk kembali kepada istri yang telah ditalaknya selama masih dalam masa iddah. B. Talak bain, yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kembali pada istri yang ditalaknya. Itu melainkan mesti dengan hukum nikah baru. 2. Fasa. Fasa adalah pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Fasa dilakukan oleh hakim agama karena adanya pengaduan dari istri atau suami dengan alasan yang dapat dibenarkan. Akibat perceraian dengan fasa, suami tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya. Berbeda dengan hulu, fasa tidak mempengaruhi bilangan talak. Artinya, walaupun fasa dilakukan lebih dari 3 kali, bekas suami istri itu boleh menikah kembali, tanpa bekas istrinya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Ketiga, hulu. Hulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya, dengan jalan tebusan dari pihak istrinya, baik dengan jalan mengembalikan mas kawin kepada suaminya, atau dengan memberikan sejumlah uang atau harta yang disetujui oleh mereka berdua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, jika kamu khawatir bahwa keduanya, suami istri, tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 229. 4. Li'an. Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina, karena suami tidak dapat mengajukan 4 orang saksi yang melihat istrinya berzina. Dengan mengangkat sumpah 4 kali di depan hakim, dan pada ucapan kelima kalinya dia mengatakan laknat atau kutukan Allah akan ditimpakan atas diriku apabila tuduhanku itu dusta. Apabila suami sudah menjatuhkan li'an, berlakulah hukum rajam terhadap istrinya, yaitu dilempari dengan batu yang sedang sampai mati. Terdapat di dalam surah An-Nur ayat 6-10. 5. Ila. Ila berarti sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih, atau dalam masa yang tidak ditentukan. Jika sebelum 4 bulan dia kembali pada istrinya dengan baik, maka dia diwajibkan membayar denda sumpah atau kafarat. 6. Zihar. Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Selanjutnya iddah. Iddah berarti masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dengan suaminya untuk dibolehkan menikah kembali dengan laki-laki lain. Tujuan iddah adalah untuk melihat perkembangan apakah istri yang bercerai itu hamil atau tidak. Lama masa iddah adalah sebagai berikut. Pertama, iddah karena suami wafat, yaitu bagi istri yang tidak hamil, baik sudah campur dengan suami yang wafat atau belum. Masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, bagi istri yang sedang hamil, masa iddahnya adalah sampai melahirkan. Iddah karena talak, fasah, dan khulu. Yang pertama, bagi istri yang belum campur dengan suami yang baru saja bercerai dengannya, tidak ada masa iddah. Yang kedua, bagi istri yang sudah campur, masa iddahnya adalah bagi yang masih mengalami menstruasi, masa iddahnya ialah 3 kali suci. Selanjutnya, bagi istri yang menopause, masa iddahnya 3 bulan. Selanjutnya, bagi istri yang sedang mengandung sampai melahirkan. Rujuk. Rujuk merupakan mengembalikan istri yang telah ditalak kepada ikatan perkawinan semula. Rujuk tidak memerlukan akad baru sebab akad yang lama belum terputus. Hukum asli rujuk adalah jaiz atau boleh, tetapi berubah tergantung keadaan dan tujuannya. Hukum rujuk. Hukum rujuk ada 4, yaitu pertama wajib, apabila sebelum mentalak, suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Kedua, sunnah, apabila rujuknya suami dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ingin memperbaiki hubungan.
Ketiga, makruh apabila perceraian lebih maslahat atau lebih bermanfaat dibanding mereka rujuk kembali. Dan keempat, haram apabila rujuknya suami untuk menyakiti istri dan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menyatakan tentang talak adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu iza tumun nisaa fatallikuhunna liiddatihinna." Yang artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Pada surah At-Talaq ayat 1. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.